Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan langsung kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina lewat sambungan televisi Al Jazeera dan juga Pak Anan Nurdin yang akan mengulasnya dari Al Jazeera TV. Silakan Pak Anan. Ya, baik. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kabar dari jalur Gaza, di mana memang kita sudah mendengar kondisi terakhir di pengungsian Deir Balah yang baru saja dibumi hanguskan oleh Israel. Deir Balah adalah sebuah kamp pengungsian di tengah jalur Gaza. Wartawan Al Jazeera di tempat mengatakan bahwa dikategorikan oleh Al Jazeera sebagai pembantaian terbaru di Deir Balah pada hari ini yang sangat mengkhawatirkan, di mana sampai hari ini memang sampai saat ini memang belum ada belum ada informasi terkait korban karena evakuasi masih berjalan. Beberapa orang yang selamat, mereka berinisiatif untuk melakukan pencarian para korban yang ada di Deir Balah ini dan mengangkutnya ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi di Deir Balah atau di pengungsian Deir Balah ini memang hampir sama dengan di Jabalia, di mana rumah-rumah penduduk seperti berubah menjadi lapangan terbuka yang sebelumnya adalah rumah yang sangat padat, dan pada hari ini ketika dibom oleh Israel maka menjadi semacam lapangan terbuka yang sangat luas. Ini mengindikasikan dampak bom yang sangat besar, akibat bom yang sangat besar yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel dari serangan udara yang mereka lakukan pada beberapa saat yang lalu. Wartawan Al Jazeera juga sudah menegaskan memang sangat sedikit ambulan yang bisa beroperasi yang tersisa di jalur Gaza secara keseluruhan, baik di selatan ataupun apalagi di utara, karena di bagian utara memang sepertinya sudah dilumpuhkan oleh Israel. Kita mendengarkan teriakan-teriakan kesakitan dari para korban yang ada di pengungsian Deir Balah ini. Begitu banyak orang-orang yang berusaha menolong orang yang terluka, menolong orang-orang yang menjadi korban kekejaman Israel. Dan ini bisa dikatakan oleh Al Jazeera tadi, dikatakan sebagai pembantaian terbaru pada hari ini yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdosa, yang mereka anggap sebagai musuh bagi negara Israel. Proses evakuasi masih terus berlanjut dan ada beberapa juga yang selamat, anak-anak kecil yang selamat. Seperti berita sebelumnya, memang anak-anak di Palestina sekarang tangan-tangannya itu dinamai oleh nama dirinya dan nama keluarganya, sehingga ketika terjadi kekacauan seperti ini mereka dengan mudah akan mencari anak mereka. Pemirsa, memang kondisi hari ini tidak lebih baik dari hari sebelumnya, di mana serangan terus dilakukan. Ashraf Abu Amro, wartawan Al Jazeera dari gerbang rumah sakit di Deir Balah. Anda berapa kira-kira korban yang terjadi pada hari ini dan berapa korban yang sudah bisa dievakuasi ke rumah sakit? Ia dikatakan bahwa di Deir Balah dikatakan bahwa daerah ini memang sangat padat dengan penduduk. Dikatakan tadi Muktadhah sangat padat sekali dengan penduduk di daerah Deir Balah ini. Dan saya lihat memang sangat banyak sekali rumah-rumah penduduk yang bersifat seperti apartemen ini dibom secara langsung, dan begitu banyak orang-orang yang langsung melakukan evakuasi secara manual. Pemirsa, itu laporan terbaru dari Deir Balah di tengah jalur Gaza. Serangan sudah mencapai titik Deir Balah. Pak Ana, nanti kita masih akan kembali melihat bagaimana kondisi di Gaza, Palestina. Sesaat lagi kami masih akan kembali hadir untuk Anda, pemirsa. Baik, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pak Anan, kalau melihat tadi kondisi terakhir yang kemudian kita pantau bersama lewat Al Jazeera TV, sudah 1 bulan Pak
Ini Ya. sampai berapa lama lagi kita akan melihat bagaimana kekejaman Israel seperti ini? Apa yang kemudian bisa membuat mereka berhenti? Sebenarnya ini seluruh aksi yang mereka lakukan atau kekejaman yang mereka lakukan dari satu tempat ke tempat lain, dari kamp pengungsian lain, bom dari Jabalia, bom sekarang di Dir Balah, bom di Beit Lahia sebelumnya. Ini mengindikasikan dan ini semakin maju ya, dari utara sekarang sudah di tengah kota Gaza pusatnya sudah terlewati, sekarang sudah di Dir Balah dan sebentar lagi akan masuk ke selatan. Ini sebuah indikasi bahwa memang Israel tuh marah besar. Mereka merasa malu dengan apa yang terjadi pada 7 Oktober yang lalu, sehingga seluruh usaha-usaha yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka semacam membalas dendam secara secara penuh, bagaimana menguasai kembali kota Gaza seperti yang mereka lakukan pada tahun 2005, sehingga mereka bisa menguasai kota Gaza secara sepenuhnya seperti proposal sebelum 7 Oktober terjadi, bahwa mereka sudah memberikan proposal Gaza harus dikosongkan, penduduknya harus dipindahkan ke Gunung Sinai sehingga nanti Gaza akan dikuasai oleh mereka secara penuh. Ini yang sedang mereka rancang sekarang. Jadi tidak akan berhenti, saya pikir tidak akan berhenti. Salah satu kementerian kemarin mengatakan bahwa kemungkinan setahun ke depan mereka akan melakukan hal yang sama untuk menguasai Gaza secara sepenuhnya. Jadi kalau kita berpikir sekarang 1 bulan sudah terlalu lama, tetapi ternyata Kementerian Perang atau Kabinet Perang Israel itu mengatakan mungkin 1 tahun ke depan kita akan melakukan hal sama. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, juga mengatakan bahwa ini adalah akan menjadi perang panjang dan menyulitkan. Dan itu memang sudah mereka lakukan. Ini menjadi perhatian, keprihatinan kita bersama, keprihatinan dunia tentunya untuk mengambil langkah atas adanya peristiwa ini. Terima kasih Pak Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Breaking News TV One. Pemirsa, saat lagi kabar hari ini masih akan hadir menemani Anda bersama dengan rekan saya Windy Wellingtonia. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di Breaking News TV One pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.